Judulnya ialah harta yang paling berharga yang kita miliki. Ya, kita tahu bahwa eh, segala sesuatu yang kita miliki itu nggak selalu kelihatan ya. Amin, saudara. Di dalam nama Yesus, ya, saya percaya saat ini diberitakan, saudara dibukakan roh hikmat dan wahyu bekerja dalam diri saudara. Saudara mengerti lebih lagi, ya kan, apa yang saudara miliki sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin, saudara. Jadi maksud saya apa? Ada hal-hal yang tidak kelihatan, tapi kita milikin. Ya kan, contohnya kemampuan kita, ya kan, kemampuan pikiran kita, ya kan. Mungkin ada di antara saudara yang pintar masak, ya kan, nggak kelihatan kan, tapi saudara punya kemampuan, kepintaran. Atau mungkin ada di antara saudara yang dokter, ya kan, atau insinyur, atau ibu rumah tangga yang tahu bagaimana mengatur rumah tangganya. Amin, banyak hal. Kemampuan itu kan nggak kelihatan, tapi itu ada, itu nyata. Jadi ada beberapa hal, segala sesuatu yang kadang disebut apa yang paling berharga, harta kita. Ada sesuatu yang dia dari semua itu yang kita miliki, yang pusatnya dari semua itu yang kita miliki, dari segala yang kita miliki, yaitu apa? Zoe, hidup kekal. Itu yang paling berharga, saudara. Amin, saudara. Jadi orang kalau bicara mengenai hidup kekal, oh ya, saya udah tahu, saya akan diselamatkan. Hei, tunggu dulu. Hidup kekal, Zoe, itu bukan soal hanya kita diselamatkan, ya kan, dari kebinasaan kekal, karena kita masih ada di bumi. Amin, saudara. Kalau cuma soal, oh nanti masuk surga, waduh, lebih baik orang kalau gitu terima Tuhan langsung aja meninggal. Buat apa di bumi ini kan? Tidak ada tujuannya. Dan haleluya, kehidupan kita, harta itu kita terima secara pribadi. Allah sudah siapkan untuk semua orang yang mau percaya, dan itu menjadi harta kita, ya kan, secara pribadi. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan, Alkitab mengatakan dari dalam hatimu, ya kan, keluar aliran-aliran kehidupan, sungai kehidupan, ya kan. Itu bicara mengenai Roh Kudus, ya kan, bahasa roh, karunia roh, kehidupannya Allah. Waktu kita berbicara ada kehidupan, makanya bisa dari kehidupan itu bisa merubah situasi, bisa ada keajaiban. Ya, kenapa? Karena kita sudah jadi satu dengan sumbernya, sumber Zoe. Jadi haleluya, kenapa harta yang paling berharga? Ya kan, karena berdasarkan itu seperti satu sumber, seperti satu sumur yang kita bisa terus timba, dan itu nggak bakalan habis, sudah. Amin. Makanya firman Tuhan, kalau kita makin dibukakan, kita nggak perlu iri sama orang lain, karena kita sudah tersambung dengan sumbernya yang tidak akan pernah habis. Ya, kita punya harta yang tidak pernah habis, dan itu kita sudah di dalam Kristus, dan itu ada di dalam kita. Kenapa di dalam kita? Karena ada Roh Kudus. Allah itu El Shaddai, ya kan, dia punya banyak sekali atribut. Dia Aba, dia Bapak kita, dia Bapak yang pelihara kita, dan dia sudah kasih kita Zoe. Yesus, melalui Yesus kita sudah ada Zoe, ada satu sumur kehidupan di dalam diri kita yang kita bisa ambil itu untuk apapun yang kita butuhkan. Hari ini juga saya akan menunjukkan sama saudara contoh bagaimana bisa diterapkan dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara perlu apa? Itu firman, itu bukan teori. Hidup kekal itu bukan kita nanti hidup selamanya. Amin. Harta itu, ya kan, kita perlu selama di bumi, juga selama-lamanya kita ditopang oleh Yesus, oleh penebusannya. Nanti saya beri contoh bagaimana menerapkannya. Amin, saudara. Haleluya. Itu menyebabkan perjalanan kita bersama dia sesuatu yang tidak pernah membosankan, karena ada kuasanya. Yang bikin bosan tuh tradisi manusia, ya, yang bikin firman Tuhan hilang kuasanya, suka cari-cari alasan yang ya kan, kenapa firmannya tidak bekerja. Firmannya bekerja. Zoe, harta itu Allah mau kita manfaatkan karena dia sudah beli dengan harga yang mahal, dengan darah putranya, termasuk diri saudara, ya. Jadi kita lihat di sini, di Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang hidup,
dan mengenal putramu yang kau utus. Itu hidup kekal. Jadi Zoe, ya kan? Itu adalah harta saudara. Jadi pengenalan, hidup kekal bukan hanya hidup selamanya. Pengenalan akan Allah dan putranya. Karena berdasarkan itu semakin saudara tahu bagaimana sebenarnya Allah tidaklah seperti yang banyak orang suka katakan. Ya kan, kalau ada gempa, oh itu Tuhan lagi marah. Kita harus tahu sebabnya kenapa begitu. Semua itu Allah itu kasih. Kalau kita lebih lagi kenal, akan susah bagi si penipu untuk mencuri dari saudara. Supaya saudara tidak dibohongin, dimanipulasi, diadu. Ya, jadi hidup kekal mengenal Dia dan putranya. Itu Zoe. Makanya saya katakan harta itu ialah Zoe. Dan kita ke situ walaupun saya hafal, tapi saya sudah ingat karena terus-menerus kalau kita ulang-ulang, ya kan, tidak sengaja itu kita akan lebih ingat. Ingat Tuhan Yesus bilang, firmanku adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, daging itu kekuatan kita sendiri tanpa Dia. Ya, kita lihat di sini 2 Petrus 1 ayat 2, efeknya apa dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saya bacakan, ya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan. Semakin berlipat kali ganda. Amin, Saudara. Melalui, dengarkan baik-baik, melalui Zoe. Amin. Melalui hidup kekal, melalui Zoe, melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, Saudara, waktu kita baca firman, kita perlu perhatikan dengan teliti. Firman ini mengatakan di Ibrani 2, supaya kamu jangan hanya terbawa arus kehidupan, arus masalah, kena bencana, arus apapun. Allah nggak mau kita mengalami apa yang dunia alamin. Karena kita sudah ditebus, kita anak Dia. Sama juga saudara mau anak saudara hidup sama saudara kan? Anak saudara makan seperti saudara makan, ya kan? Saudara kan nggak, saudara wah makan yang sehat, tinggal tempat yang mapan. Tapi anak saudara bergelandang, susah. Saudara tidak mau. Amin. Saudara mau anak saudara seperti saudara. Demikian juga Bapak kita. Bapak kita di surga. Makanya Yesus berdoa, kehendakmu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Di dalam surga tidak ada maut, tidak ada bencana. Ada Dia, ada hadirat Dia. Amin, saudara. Ada kasih, ada terang. Amin, saudara, semuanya berlimpah. Saudara, tempat yang indah dan penuh hidup karena Allah itu hidup. Dan Allah mau saudara dan saya mengalami Zoe. Tahu bagaimana bukan cuma punya, tahu bagaimana memanfaatkan harta yang Dia sudah siapkan buat kita. Harta yang paling berharga, pengenalan akan Dia. Jadi perhatikan di sini, ini kita kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia itu apa? Banyak orang punya konsep sendiri ya. Tapi kita lihat di sini dari firman Tuhan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa saudara bisa selamat? Kenapa saudara bisa punya KTP surga? Kenapa saudara bisa lahir baru? Saudara bikin apa? Ya kan? Kita mengatakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usaha saudara. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kok bisa ya? Saudara enggak sempurna seperti saya, kita dulu orang durhaka. Kok bisa ya waktu kita percaya Yesus dan mengaku, kita percaya dalam hati dan mengaku, wow, ya kan, kita diselamatkan. Kita percaya apa? Percaya kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah penebusan Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus. Ya kan, kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa manusia. Kasih karunia, kemurahan, rahmat kemurahan Allah. Ya kan, yang bukan berdasarkan jasa manusia. Amin, saudara. Ya, itu yang menyebabkan juga, ya kan, beberapa orang yang walaupun tidak layak dari kelakuannya seperti Abraham. Apakah Abraham dari kelakuannya sempurna, saudara? Tidak kan, saudara perhatikan kan. Abraham pernah bohong karena takut. Dia bilang ini adik saya padahal itu istrinya. Terus juga Abraham pernah bikin salah dengan Hagar. Ya kan, dia tidak sempurna. Tapi Alkitab menyebut dia sebagai sahabat Allah, teman Allah. Dia bergaul sama Allah. Abraham percaya kasih karunia. Abraham percaya dia dibenarkan karena Injil. Itu kasih karunia.
yaitu saudara dibenarkan, ya kan, karena Yesus. Berdasarkan itu saudara menerima berkatnya, menerima pertolongan, jalan keluar. Kenapa? Karena Allah yang baik. Amin, saudara. Karena Allah yang mengasihi kita. Itu juga yang Ruth pernah alami, yang Ruth alamin. Bagaimana dia sebagai janda, sebagai keturunannya Lot yang terkutuk. Karena lahir dari hubungan bapak sama anak yang sebetulnya nggak boleh. Jadi bangsa yang terkutuk, dia udah bangsa yang terkutuk, dianggap najis, ya kan? Dia kemudian menikah 10 tahun lagi tidak punya anak. Kalau untuk orang Yahudi itu sebagai satu kutukan, saudara, kalau orang nggak punya anak, ya kan? Udah dia juga dijauhin karena dianggap najis. Sudah gitu dia menikah tidak punya anak lagi. Udah gitu suaminya meninggal, janda. Jadi secara manusia dia tuh udah hopeless, nggak punya pengharapan dari dirinya sendiri. Tapi Ruth percaya kepada Allah. Dia percaya bukan berdasarkan, wah saya begini dan begitu. Dia hanya percaya kepada kemurahan Allah. Dia percaya Allah itu baik. Dia percaya dengan Allahnya Naomi. Waktu itu dia menantunya Naomi. Amin, sudah, dia percaya dengan sepenuh hati. Dan dia mau ikut. Ya kan? Mau ikut, mau cari Tuhan, mau ikut. Waktu Naomi bilang, aku mau balik ke Bethlehem, ke rumah roti. Nah, Ruth ikut. Dan disitulah dia mengalami kasih karunia. Bagaimana dia dipertemukan dengan Boas, berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Kemudian akhirnya ini itu terjadi, Boas jatuh cinta sama dia. Dia bukan hanya nggak perlu lagi bekerja, waktu itu dia bekerja sebagai buruh yang paling rendah, ya kan? Yang paling rendah, ya kan? Cuman mengutin apa yang sisa-sisa penuai. Tapi kemudian dia jadi pemilik. Amin. Dan garis keturunannya Ruth menjadi garis keturunannya Tuhan Yesus. Daud, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Itulah pengenalan akan dia. Ya kan? Mengubahkan hidup seseorang. Nah, itu kita bisa terapkan. Nanti saudara dengar terus ya. Itu bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kasih karunia ialah, ya kan, kemampuan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk talenta juga. Ya kan, selain daripada kemurahan, mengubahkan berkat jadi kutuk. Mengubahkan kutuk jadi berkat, sorry. Mengubahkan duka cita jadi sukacita. Ya kan, mengubahkan apa yang tidak baik seperti dalam hidupnya Yusuf. Dia sudah tahu saudara-saudaranya akan bikin jahat. Mereka terus-menerus iri sama dia karena merasa tidak diterima. Yakub lebih menerima Yusuf sama Benyamin. Ya kan? Tapi Allah merubah. Itu kasih karunia. Tapi juga kasih karunia itu bisa juga kemampuan. Ya kan? Bagaimana melalui talenta, urapan kasih Allah kita dimampukan melakukan hal-hal yang secara kita sebagai manusia biasa tuh terbatas. Tapi karena kasih karunia-Nya kita bisa. Seperti Paulus, Rasul Paulus, di mana dia terus-menerus mengalami tantangan yang luar biasa. Tapi dia bilang dia mengatakan saya adalah sebagaimana saya karena kasih karunia Allah. Dia nggak peduli orang pikir apa mengenai dia. Dia lebih pentingkan apa yang Allah katakan mengenai dia. Sehingga dia nggak pernah bisa dikalahkan. Ya kan, dia pernah ya kan dipukulin, dicambukin, tapi nggak bisa diberhentikan. Dan dia terus oke sampai selesai. Amin, saudara. Haleluya, tenang aja ya. Tuhan nggak nuntut kita seperti Rasul Paulus. Nggak semua orang bisa seperti Rasul Paulus. Tapi kasih karunia itu tersedia buat saudara untuk saudara melakukan ya kan apa yang saudara rindukan yang Tuhan taruh. Apa kerinduan hati saudara? Di situ kasih karunia Allah, waktu saudara beriman dan saudara lebih lagi kenal, itu bisa dikembangkan, saudara. Amin. Dimana saudara dan saya kita bisa melakukan hal-hal yang kalau kita lihat secara manusia nggak mungkin. Tapi kasih karunia-Nya terus-menerus bekerja. Contohnya saya juga dulu, waduh saudara, lemah sekali. Saya nggak punya semangat hidup, saya nggak mau hidup. Makanya pernah bunuh diri 2 kali. Ya kan? Buat saya karena masalah keluarga, broken home dan sebagainya, buat saya hidup itu cuma beban. Kalau ada masalah seperti satu orang bilang, udah mau nikah, dunia ini belum kiamat.
Aduh, gimana sih? Baru masalah satu selesai. Aduh, ada lagi masalah lain. Kapan saya bisa lega? Ternyata setelah semakin berjalan dalam Zoe, tahu bahwa saya punya harta, makin mengenal dia, ingat kasih karunia dan damainya berlipat kali ganda. Oh, ternyata damai itu, kelegaan itu tidak pernah dari luar. Jadi kalau saudara seperti orang, pikirannya seperti orang dunia. Orang dunia itu selalu hidup tuh mau terus-menerus cari kelegaan yang dari luar. Ya kan, dari lahir, ya kan orang tua udah ini, aduh harus sediakan anak. Oh, belum tenang, anak harus sekolah yang terbaik. Oh, belum bisa tenang karena anak masih sekolah. Nanti udah SMP SMA, oh belum bisa tenang lagi. Harusnya bagaimana? Harusnya kamu melakukan apa? Nanti kalau udah belum bisa tenang lagi, oh dia belum menikah. Nanti kalau udah menikah belum bisa tenang lagi. Kenapa belum ada anak? Terus menerus saudara mau cari kelegaan dari luar. Tapi kita yang sudah ditebus, kita tidak perlu cari kelegaan yang dari luar. Kita sudah ada di dalam Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, datang sama aku, serahkan bebanmu. Amin, kamu yang letih lesu berbeban berat. Saya udah begini dan gitu. Kok kayaknya gak pernah lega-lega? Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus bilang, di dalamku ada damai. Firman Tuhan mengatakan di Efesus 2, Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia adalah Zoe. Amin, bagian dari hidup kekal, mengenal dia. Dari situ akan ada kelegaan. Makanya dari situ waktu saya lebih lagi bertumbuh, ya kan, tahun-tahun itu, ternyata makin lama, oh makin ada kekuatan. Masalah makin macam-macam, tapi kok lebih ada kelegaan. Kan itu gak masuk di akal kan. Karena harusnya kalau masalah makin macam-macam, kan harusnya tambah berat kan. Tambah, aduh. Ini enggak, saudara. Makin lama, makin tenang. Makin lebih gampang. Apa nih, mengalami ini dan itu. Wow, dan saya tahu itu Zoe. Itu pengenalan akan dia. Itu bukan kekuatan saya. Itulah kasih karunia. Sekarang saya bisa menguatkan saudara. Bisa memberi semangat orang. Yang tadinya saya sendiri gak punya semangat. Bukan semangat di jiwa, kemauan. Amin, saudara. Itulah hebatnya ya. Makin kita kenal dia bukan hanya dari kata orang. Seperti Ayub. Ayub tuh cuma kenal selama ini di pasal terakhir dia bilang, selama ini aku cuma kenal engkau dari apa kata orang. Makanya dia punya masalah, dia bingung. Aduh, aku nih udah begini, udah begitu. Kalau saudara mau keluar dari kebingungan, saudara mau masuk berjalan dalam kepastian, biarlah Zoe, hidup kekal itu, harta itu, saudara lebih lagi ngerti, lebih mengenal dia secara pribadi. Bukan hanya dari perkataan pendeta. Berapapun yang saya berikan saudara, kalau saudara sendiri tidak ambil, tidak renungkan, tidak biarkan pikiran saudara dirubah, dan saudara tidak terapkan, nanti saudara gak bisa ngalamin, saudara. Tapi saudara bisa. Ya, jadi kita lihat di sini, semakin kita kenal dia, wow, kok kayaknya hidup ini lebih ringan ya. Itu yang seperti Tuhan Yesus, pakai kuknya aku, belajar akan aku ya. Dia bilang, aku lemah lembut, bukan lemah lembut, aku lembut hati, gentle heart ya, meek, dia tuh powerful, tapi dia sabar sama kita, dan dia lembut, dia nggak nuntut, dia nggak legalistik, dia nggak keras. Amin, saudara. Dia begitu tegas sama orang ya ahli Taurat, sama orang legalistik. Dia tegas karena dia tahu kalau kamu legalistik, kamu agamawi, kamu nggak bisa terima dari Tuhan. Kamu gak bisa terima. Padahal dia mati buat mereka. Ya kan? Dia tegas untuk nolong mereka. Amin, saudara. Jadi Yesus bilang, pakai kuknya aku. Tujuannya dia bertekun. Lebih lagi tahu, cari tahu, tanya, gali, belajar. Pakai waktu, prioritaskan. Untuk perhatikan Yesus bikin apa. Karena kalau sudah masuk dalam tradisi itu seperti orang tuh disihir, saudara. Cuma minggu demi minggu. Terus menerus ikut kegiatan, hadir di gereja, tapi tidak perhatikan, pengenalannya tidak bertambah. Jadi cuma tahu, oh ya saya punya harta yang berharga, haleluya, nanti saya masuk surga. Tapi tidak ada kuasanya. Amin, sudah. Cuma mengandalkan doa, apa-apa doa. Ya, doa tuh ada tempatnya sendiri, tapi jangan jadikan ya kan doa tuh sebagai utama. Karena tadi saudara baca, ya kan, Zoe, hidup kekal tuh Zoe, pengenalan. Jadi jangan nomor satu jadikan doa.
Yang penting saya doa. No. Pengenalan. Saudara perhatikan ayat ini. Di situ dikatakan kasih karunia, damai sejahtera dilipat gandakan bukan melalui doa loh. Saya ini pemimpin doa ya. Saya pemimpin doa oleh anugerah Tuhan. Sudah bertahun-tahun oleh anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan udah latih saya. Dia bilang kamu harus nomor 1 firman. Dia bilang kalau enggak kamu tidak bisa stabil. Amin. Karena waktu pertama-tama kan didorong-dorong. Wah doa, wah semangat. Tapi kamu tuh dia bilang seperti tentara ya. Wah kalau lagi semangat tembakin itu pakai senapan mesin. Setelah itu ya kan berapa hari kemudian senjatanya nggak tahu di mana. Up and down, naik turun. Jadi Allah gembala kita, dia sebagai pahlawan ya kan, yang perkasa, Yesus Kristus, dia disiplin saya. Dia bilang kamu itu harus jadikan firman nomor 1, jangan doa. Karena saya lihat berapa orang tanpa saya sadar ikut mereka. Karena doa lebih selalu ditekankan doa. Tapi Tuhan bilang no. Dia bilang firman, pengenalan. Tidak boleh doa dulu. Jadi telinga kita harus kita dahulukan daripada mulut kita. Alkitab bilang jangan cepat-cepat ngomong. Ya kan harus cepat dengar, lambat bicara. Amin. Karena kalau kita tidak perhatikan firman kayak gini kan, cuma baca gitu aja. Sedangkan dibilangin kasih karunia dan damai sejahtera, dan kita butuh itu dalam hidup loh. Kita butuh kasih karunia-Nya dia. Untuk kasih karunia itu kita menerima sesuatu ya kan yang kita nggak layak loh. Yang saudara nggak bisa. Dari pendidikan saya nggak cukup untuk bisa dapat visa kerja di Jepang. Amin. Tapi saya ada visa kerja 6 tahun saya kerja di Jepang. Ada visa kerja loh. Dan salah satu syarat yang terakhir itu harus ada skill, harus ada kemampuan. Dari segi pendidikan saya nggak cukup pendidikan. Kok bisa? Udah gitu kerjanya di tempat yang bagus lagi, gajinya bagus. Itu kasih karunia Tuhan. Hidup bergaul sama dia, baca firman-Nya. Amin ya. Prioritaskan. Makanya kita kalau baca teliti. Kita harus perhatikan. Kita jangan cuma baca agamawi. Agamawi itu harus baca. Ngerti nggak ngerti, baca aja terus dan nggak perhatikan. Buat apa, saudara? Karena kita tidak baca untuk dilayakan. Kita nggak baca supaya Tuhan senang, Tuhan. Hey, Tuhan mau kita baca karena kita yang perlu. Kita yang perlu kenal dia. Amin. Karena pengenalan itu akan menyebabkan kasih karunia dan damai sejahteranya Zoe. Harta itu akan memberi efek sama kita. Bukan cuma teori. Amin. Bukan cuma kita, oh haleluya puji Tuhan. Oke, kita bisa terapkan. Allah nggak mau jerih payah putranya, kasih karunia-Nya yang berdasarkan jerih payah putranya jadi sia-sia. Gimana Yesus sudah jadi dosa, ya kan berdasarkan itu, ya kan kita sudah diampuni total, ya kan Yesus sudah jadi kutuk supaya kita nggak usah lagi menanggung kutukannya Adam, kutukannya Hawa, ya kan kutuk hukum Taurat. Yesus sudah pakai mahkota duri. Kenapa? Supaya saudara nggak perlu stres untuk menerima penyediaan yang saudara butuhkan sehari-hari. Kenapa Yesus pakai? Banyak orang nggak ngerti, cuman aduh kasihan ya lihat darahnya. Tapi nggak ngerti itu harta saudara dan saya. Kenapa? Supaya kita ditebus, nggak lagi dikutuk seperti Adam. Sekarang kamu ini akan setengah mati loh ya. Bukan Tuhan yang kutuk, Adam yang memilih untuk pisah dari Allah. Itu efeknya. Kalau pisah dari Allah itu efeknya orang itu masuk dalam kegelapan. Bukan Tuhan loh, manusia yang milih. Amin. Manusia, kenapa sekarang banyak bencana? Bukan maunya Tuhan, kemauannya Tuhan semua orang diselamatkan. Maunya Tuhan Adam tuh jangan makan dari pohon itu, jangan pisah dari dia. Tapi kasih tidak akan menguasai. Kasih tuh nggak ngontrol. Itu maunya Tuhan tuh semua orang diselamatkan. Jangan pernah bilang kalau ada kecelakaan bencana, oh itu Tuhan. Tuhan nggak suka. Dia benci dosa. Dia benci segala bentuk dosa. Dia nggak akan pernah toleransi. Tapi dia mengasihi manusia. Sangat mengasihi manusia. Kita bilang dia mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Makanya perlu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini kasih karunia Allah, damai sejahtera.
itu dilipat gandakan. Bukan melimpahi kamu, dilipat gandakan, multiplied bahasa Inggrisnya. Melalui pengenalan. Dan kita nggak bisa kenal hanya kita doa. Kita minta. Oke, kita bisa mengalami, kita minta, kita ngalamin betul. Tapi kita nggak bisa hidup dari pengalaman. Firman Tuhan bilang, hidup oleh firman. Jadi pengenalan, makin kita kenal dia lewat firman-Nya, bukan dari kata orang aja. Jadi kalau saya share ini, saudara baca sendiri. Saudara baca. Saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Kita ini bukan di perjanjian lama, ada Roh Kudus. Ada roh kebenaran di dalam diri saudara. Saudara nggak ngerti, saudara bisa tanya dia. Kalau saudara tidak mengerti apa yang saya bagikan, saudara bisa tanya Roh Kudus. Dia roh kebenaran. Dan makin saudara tahu, makin saudara terus pakai waktu, prioritaskan, renungkan, perbarui pikiran. Wow. Ya, saya kasih contoh nanti. Jadi kita lihat di sini, dilipat gandakan melalui pengenalan Allah dan putranya. 2. Hidup kekal tuh mengenal Allah dan putranya. Selalu disebut itu. Kasih Allah yang sempurna. Itu bukan hanya Allah mengasihi kita titik, tidak loh. Inilah kasih itu. Sudah jelas dijabarkan. Tapi karena terlalu banyak dengar yang lain-lain, waktu baca firman itu nggak perhatikan. Perhatikan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Jadi Zoe, harta itu yang paling berharga yang kita miliki. Ya kan? Itu selalu mengenai 2 hal. Ya kan? 2 hal yang tidak pernah dipisahkan. Kasih Bapa dan penebusan putranya. Dan jadi kalau cuma satu aja yang ditekankan, saudara, itu nanti kita nggak akan ada keteguhan. Tapi kalau kita mau terus mengenal dia secara pribadi lewat kebenarannya loh ya. Karena Tuhan firman-Nya mengatakan Allah itu roh yang mau menyembah dia dalam harus, ya kan, in spirit and in truth, dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan hati, bukan dengan pikiran aja. Hati, dengan hati percaya dan lewat kebenaran. Yesus bilang, I am the way, the truth. Aku adalah kebenaran, Yesus bilang. Jadi harus lewat penebusan Yesus. Kita bisa kenal dengan dia lewat penebusan Yesus. Kalau saudara mau coba menghampiri dia dari perjanjian lama, ya kan, lewat ini saya bicara mengenai prioritas ya. Ya, lewat perjanjian lama, saudara mau kenal dia, dan ini pengenalan saudara akan bingung. Karena haleluya, firman Tuhan bilang harus menyembah dia sekarang ini dalam roh dan penebusan. Kenapa Abraham, kita bapak leluhur kita? Kenapa dia bapak kita? Kita keturunan Abraham karena dia, haleluya, percaya kepada kasih karunia. Ya, kita bersyukur untuk Mazmur yang dahsyat. Ada Mazmur yang saya juga baca tiap hari, tapi yang sesuai dengan penebusan Yesus, yang sesuai pada penebusan Yesus. Kalau saudara mau hampiri dari perjanjian lama, itu perjanjian lama sudah digenapin, sudah itu cuman gambaran aja. Yang sebenarnya Yesus sudah datang itu untuk memberi jelas aja mengenai gambaran yang sebenarnya itu Yesus, cuma kasih gambaran. Saudara nggak bisa jelas mengenal Allah kalau cuman selalu berkiblatnya kepada Mazmur, Nabi, kita para Nabi. Karena firman Tuhan mengatakan sekarang ini Tuhan berbicara lewat putranya. Makanya itu yang harus kita prioritaskan. Kita perlu lebih ngerti Yesus bikin apa. Karena itu adalah harta Zoe yang kita milikin. Amin, saudara. Dari situ kita bisa, Roh Kudus akan pimpin kita untuk lihat perjanjian lama dari posisi penebusan Kristus. Contohnya, saya berikan contoh ya. Saya akan juga berikan contoh penerapannya dalam hidup kita. Karena ini semua bukan teori. Ya kan? Misalnya dikatakan Kristus, Galatia 3:13, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya kan? Berarti kutukan itu apa? Penyakit, kecelakaan, kemiskinan, kebiasaan hutang, rasa tertekan, semua itu maut. Ya kan, Kristus sudah menebus kita dari kutuk. Kutukan itu daftarnya ada di Deuteronomi, Ulangan 28 ayat 16 sampai ayat 63 ya. Banyak sekali itu kutukan, itu daftar. Saudara dan saya sudah ditebus dari kutuk itu. Jadi saudara bisa baca
Nah ini kan, baca perjanjian lama, kalau saudara tidak mengerti perjanjian baru, saudara baca dari atas, di situ dikatakan, barang siapa yang mendengarkan suara Tuhan, hati-hati, begini-begini, berkat ini akan datang. Itu dari Ulangan 28 ayat 2 sampai 14. Kalau kita tidak perbarui pikiran kita, ya kan, kita belum mengerti bahwa sekarang perjanjian itu tidak campuran. Bukan perjanjian lama baru dijadi satu. Itu bukan begitu. Amin. Karena dulu kan cuma foto, dulu cuma gambaran, cuma bayangan Kentucky, bayangan ayam goreng, nggak bisa bikin saudara kenyang. Amin. Tapi yang sebenarnya baru bisa bikin saudara kenyang kan, sama aja. Jadi dari di situ contohnya, ini contohnya, supaya kita jangan salah tafsir, saudara. Karena kalau enggak, biarpun saudara punya harta, punya Zoe, saudara nanti dipermainkan iblis, dibohongi dia. Jadi kita baca di situ kan, ya kan? Siapa yang mendengar suara Tuhan yang hati-hati, ya kan? Maka berkat ayat ini akan datang dan menangkap. Diberkatilah kamu di kota ini. Tapi kan di situ dia bilang, kalau kamu dengarkan suara Tuhan, hati-hati. Ya kan? Nah kalau orang tidak mengerti langsung ke perjanjian lama, tidak mengerti kenapa kita sekarang bisa kenal Allah dan putranya, kenapa kita punya akses kepada kasih karunia-Nya, itu Roma pasal 5 ayat 2. Kenapa? Apakah karena kita atau karena Yesus? Nah kalau orang itu belum diteguhkan, ya di dalam harta itu Zoe, dia salah menafsirkan. Nanti waduh, Tuhan, wah, saya berangkat, saya begini, saya dengar. Seolah-olah itu bukan kasih karunia. Nah itu bukan begitu. Itu penafsiran mau coba, sudah di dalam Kristus harusnya kantong anggur yang baru, mau diisi anggur lama. Nanti akan pecah, akan tumpah. Apa yang terjadi? Kemudian ada saat lagi oke. Ada saat dia lagi lemah, dia nggak ngalamin. Sudah gitu bikin konsep sendiri. Bingung kan? Kok firmannya nggak jadi? Terus bilang, oh kadang-kadang Tuhan berkati, kadang-kadang enggak. Itu dia. Itu bukan pengenalan yang benar. Kenapa? Punya masalah. Karena mau isi kantong anggur yang baru, kita sudah di perjanjian baru, harusnya diisi dengan anggur baru. Nah ini anggur baru, contohnya. Kita kan sudah dalam Kristus. Segala sesuatu kita ini karena Kristus, karena Zoe, karena harta itu, karena pengenalan. Kita harus sadar kalau kita mau menghampirin perjanjian lama, kita harus sadar kita ini di kantong anggur yang baru, ya kan, nggak bisa langsung comot gitu aja tanpa pengertian. Jadi kalau bilang, kalau kamu mendengarkan suara hati-hati, itu sudah suara Tuhan hati-hati, itu sudah digenapin. Karena Yesus, kita tuh dibenarkan karena Yesus loh. Amin. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita terima. Saya terima kasih karunia Tuhan Yesus. Saya nggak layak dari perbuatan saya, tapi karena perbuatannya Yesus yang sempurna, saya diselamatkan. Demikian juga, yang dengarkan suara Tuhan hati-hati, itu cuma Yesus. Karena tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sudah jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Itu Galatia 3, terus juga Roma 3. Dikatakan gak ada seorang pun yang akan dibenarkan Allah untuk melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat. Kalau tidak ada seorang pun, saudara jangan pikir, saudara bisa, saya begini gitu supaya Tuhan berkati saya. Itu kebenaran hukum Taurat. Saudara gak bisa. Gak mungkin. Karena kalau saudara bisa, Yesus gak usah jadi kutuk. Saudara aja. Nah inilah. Ya kan, jadi kalau kita baca dari pikiran yang belum diperbaruin, nanti kita jadi sombong atau minder. Oh, saya ini diberkati karena saya begini, saya begitu. Tinggal tunggu aja waktunya nanti dia tersandung. Atau jadi legalistik seperti orang Farisi. Ya kan? Oh, saya lebih baik kok. Saya begini itu, dia enggak. Tuhan bilang hati-hati ya dengan ragi orang Farisi. Jadi kalau yang benar ini, oh iya ya, saya diselamatkan karena Yesus. Saya punya dikasih warisan. Ada Zoe, saya punya harta. Kasih karunia, penyediaan Allah. Kita punya akses. Itu Roma 5 ayat 2. Saya punya akses, segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Saya sudah dilayakkan karena Yesus, karena dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya.
Makanya saya dikasih nama Yesus. Saya perlu apa? Tuhan Yesus bilang, minta aja sama Bapa di dalam namaku. Nah, kalau kita mengapproach, menghampiri dari kantong anggur yang lama, dari kantong anggur yang baru dengan anggur baru, yaitu apa? Wow, dia mendengarkan suara, terima kasih Tuhan. Karena Yesus mendengarkan engkau, karena ketaatan dia, saya dibenarkan. Juga Roma 10 ayat 4, Yesus menggenapi hukum Taurat. Ini adalah tuntutan hukum Taurat, di mana harus orang itu dengar dengan hati-hati, tidak ada pelanggaran. Berkat ini, wow, karena Yesus sudah taat kepadamu 100%. Dia taat sampai mati buat saya. Itu kasih karuniamu. Itu sebabnya berkat ini menjadi warisan saya. Nah, itu penafsiran yang benar. Itu kantong anggur baru diisi anggur baru. Tapi kalau kita campur, nah lah, makanya banyak perselisihan di gereja. Suka banding-bandingin, ntar suka menghakimin. Oh, nggak seperti saya kan begini. Nah, karena merasa dirinya layak. Saudara, kasih karunia itu semakin berlipat kali ganda. Kalau saudara semakin tahu, saudara tuh dan saya tidak akan pernah layak loh. Hanya dengan iman, kita tuh dibenarkan dengan iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman itu menerima. Kenapa saudara selamat? Apakah saudara berdoa sungguh-sungguh 40 hari 40 malam? Sampai akhirnya, oh Tuhan selamatkan saya. Karena saya udah berdoa 40 hari 40 malam. Tidak kan? Saudara hanya dengar Yesus bikin apa. Dan saudara mengakuin. Saudara percaya dalam hati dan mengakuin. Saudara gak ikut-ikutan. Itu namanya saudara diselamatkan, disembuhkan, diberkati oleh kasih karunia melalui iman. Itu begitu, saudara hanya dengar. Kemudian saudara ngakui, dari situ kuasanya bekerja. Transformasi. Dan itu sama aja dengan dalam kita melayani, dalam kita apapun. Itu kuasa itu bekerja waktu kita percaya dan ngaku. Kita percaya dan ngaku, Yesus bikin apa? Makanya kalau kita terus pakai cooknya dia, bertekun. Mengenal dia dulu, kita prioritaskan kerajaan Allah dulu. Dan kebenarannya. Dan anugerah kebenarannya. Harusnya diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran. Semuanya ditambahkan ke kita. Harusnya nggak berat. Jadi itu salah satu contoh. Jadi saya kasih contoh dalam hidup saya ya. Dalam hidup saya, saudara. Penting sekali untuk kita terus menerus. Sekarang saya lebih lagi sadar setiap hari harus pakai ya. Sama gini lah saudara. Kalau saudara tinggal di satu kota. Contohnya Bogor. Bogor itu kota hujan ya. Sering sekali hujan. Jadi seringkali orang misalnya kemana-mana sedia payung. Ya kan? Kenapa? Karena ini kota hujan. Ya kan? Jadi setiap kali kalau udah mau ada hujan, udah siap. Sama juga gitu. Semakin saya terus-menerus semakin mengenal dia dan putranya, semakin sadar bahwa penting untuk kita percaya dan percaya lagi dan ngaku lagi, percaya lagi dan ngaku lagi. Sama seperti setiap hari kita makan nasi, makan roti, makan supaya kita ada energi. Amin. Kita perlu ngaku. Kita siapa di dalam Kristus? Saya ciptaan baru. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Allah mengasihi saya dengan kasih yang sangat besar. Ya kan? Sehingga saya disebut anak Allah. Itu 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya kan? 2 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa. Tadi pagi saya bangun, saya langsung ngakuin. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Haleluya. Saya adalah ciptaan baru. Allah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Ya kan? Sehingga saya dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa saya harus ngakuin itu? Karena itu baju jirah. Karena apa? Karena ada musuh. Musuh kita rajin. Dia terus menerus. Tapi dia nggak bisa menang. Kalau kita pakai baju jirah, kita percaya Yesus, dia nggak bisa menang atas kita, saudara. Karena dia udah dikalahkan. Kenapa? Contohnya, jadi begini contohnya. Kenapa? Karena saya pernah mengalami hal-hal juga. Disitulah saya belajar lebih lagi pentingnya. Tapi puji Tuhan ya, apa yang saya alami itu tidak baik, tapi itu nolong saya. Dan nolong yang lain supaya saudara nggak usah alami. Contohnya, waktu itu saya pernah, kalau kita nggak pakai kelayakan kita di hadapan Allah, karena itu iman ya, kita nanti pikir kita oke karena kita begini dan begitu. Kita tidak oke karena saudara rajin doa. Saudara tidak oke dan saya karena kita suka berbuat baik. Saudara dan saya tidak oke karena kita suka menolong orang. Karena kita tidak loh. Kita nih carang. Kita ditopang bukan oleh buah. Itu buah.
ya kan? Penting, ya kan? Penting untuk kita ikut terlibat dengan kegiatan di gereja, untuk kita perhatikan satu sama lain, kita mau saling membantu, saling mendoakan, itu penting sekali. Tapi itu bukan oke-nya kita loh. Itu lain. Oke-nya kita itu karena Kristus. Jadi waktu itu, ya kan, karena saya kan juga ada kegiatan, ikut saya mimpin doa, ntar saya begini dan gitu. Kemudian, nah inilah ya, jadi saya nggak terlalu ngakuin waktu itu. Saya belum mengerti seperti sekarang, lebih lagi ngerti ya. Masih harus bertumbuh sih. Jadi kemudian, nah di saat terlemah, iblis kan dia dikatakan dia seperti singa. Seperti singa, dia bukan singa. Yang singa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Aumannya itu udah ngalahkan iblis kan. Jadi dia seperti singa, dia mulai taruh pikiran. Saya ada nggak suka karena waktu itu kita sewa ruangan di satu kota ya, di hotel. Jadi harus ada orang yang ngambil barang-barang, ya kan, supaya kan speaker atau apa kan ini cuma sewa ruang, bukan tempat kita sendiri kan. Anyway, jadi orang ini orangnya sangat gimana ya, takut atau gimana. Jadi kalau dia terlambat, dia mungkin merasa nggak enak, dia punya usaha apa gitu ya. Jadi dia nggak kasih kabar, dia nggak kasih tahu, nanti saya gini terlambat, maaf. Jadi orang-orang yang beberapa orang yang bantu angkat barang, mereka tuh harus tunggu berjam-jam. Ya kan, tunggu dari siang abis kebaktian tuh sampai jam 7. Nggak ada kabar, tunggu terus. Ya bentar lagi. Sampai jam 7, saudara. Nah saya tuh terganggu, saya kesel. Saya bilang, kenapa sih sudah lama kenal Tuhan, kok masih begini? Kenapa susahnya sih kasih kabar? Ya kan, pernah gak sudah kesel begitu? Udah kenal Tuhan, anak Tuhan, apa sih susahnya? Kan kasihan orang-orang ini yang harus nunggu. Ya kan, cuma bilang, oh nanti saya gini, tolong ini, so maaf ya, gak ada kabar. Nah, dari situ saya kesel. Karena saya bilang seharusnya gak begitu. Nah ini kan, jadi kemudian, nah saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak kasih ke Tuhan, saya nggak serahkan beban ke Tuhan, saya nggak bawa dalam doa, saya nggak ngakuin firman, saya diamin aja. Saya ingat waktu itu kemudian, mungkin hari Senin apa hari Selasa, saya nggak ingat ya. Tapi setelah hari Minggu itu kemudian ada kebaktian kedukaan. Jadi ingat saudara ya, ada area-area di mana saat kita lemah, kita ada urusan dengan roh-roh juga ya. Jadi saya ingat waktu itu di kebaktian itu pikiran datang lagi. Mungkin saya ngomong sama orang atau apa, saya nggak ingat. Nah, karena udah buka pintu sama iblis, perselisihan itu buka pintu sama iblis. Harusnya kan ke Tuhan Yesus, bukan ke orang. Ke Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau saudara punya kebiasaan apa-apa ngomong ke orang, di dalam nama Yesus berhenti kebiasaan itu. Ngomong ke Tuhan Yesus, serahkan bebanmu sama Yesus. Jangan ke orang. Karena nanti jadi berubah jadi gosip. Itu buka pintu sama iblis. Jadi oke. Waktu itu saya ingat, saya mungkin ngomong di kebaktian atau apa, pasti ada sesuatu yang saya ngomong. Ya kan? Karena kalau kita nggak buka mulut, iblis nggak bisa. Kalau nggak ada pintu, iblis nggak bisa ganggu. Nah kemudian setelah itu, apa yang terjadi, saudara? Saya lagi rebus daging karena kita banyak anjing ya. Anjingnya lucu-lucu sih. Jadi saya lagi rebus daging sapi buat anjing. Nah itu saya keluar dapur, rupanya dia udah mendidih, itu meluap. Kalau sapi itu minyaknya banyak ya, jadi berminyak sekali kan. Itu meluap, itu saya mau masuk dapur, itu saking meluapnya tuh jalan terus, itu air. Saya mau masuk dapur, saudara. Itu licin sekali, saya tidak tahu, itu licin sekali, saya kepleset dengan suara, dengar keras sekali, duar gitu, seperti dibanting, saudara. Dan saya menghantam, waktu itu di situ ada tempat sampah, itu melamin ya, jadi bukan, puji Tuhan bukan besi, tapi bentuknya kotak, tapi ujungnya tumpul sih, tapi melamin jadi agak keras, bukan plastik yang gimana ya, yang plastik yang lebih keras kan. Itu menghantam rusuk saya, saudara. Waduh, begitu saya jatuh, saya sadar. Karena udah juga suka
bahasa roh, ya kan, suka renungin firman ya, tapi saat itu lagi nggak pakai. Jadi saya langsung ngomong, dalam nama Yesus saya diampuni, saya langsung ngomong, saya darah Yesus, saya percaya, saya sudah diampuni Yesus kebenaran saya. Ini bukan, saya tolak segala kutukan, saya langsung ngomong. Ya, kalau kita, Yesus bilang kalau kamu firman penuh dengan firman, waktu ada apa-apa itu akan keluar. Makanya pakai hari-hari isi dengan firman Kristus. Firman Kristus, Efesus, Kolose, Filipi, firman Kristus, Roma, itu yang kita harus isi. Kita jangan lagi menghampiri Tuhan seperti di perjanjian lama, mohon-mohon seperti kita bukan anaknya, seperti belum ditebus, seperti kita belum dikasih harta. Itu jangan begitu. Makanya isi dengan firman Kristus. Amin, saudara. Jadi waktu saya ngomong, saya langsung ngakuin. Sehingga memang kehantam keras, kelempar keras. Puji Tuhan tidak ada yang patah. Tidak ada yang patah, saudara. Nggak ada yang patah, nggak ada yang terkeliling. Tapi itu rusuk saya kehantam keras. Nah, ini saya mau ngomong gimana kita bisa terapkan, kita punya kita punya harta yang Bapak sudah beli dengan darah Yesus, kita punya warisan. Kita punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya supaya kita bisa hidup terus dalam damai. Amin, sehingga iblis nggak punya celah. Jadi, oke, sudah kan? Jadi saya cuma malam itu minum obat karena saya nggak bisa balik-balik ke sebelah kanan karena kena rusuk kan. Oke, tapi cuma itu aja sih. Oke, nggak ada apa-apa yang lain. Tapi saya jatuh tuh keras sekali loh, saudara. Itu benar-benar seperti dibanting. Nah, perhatikan gini. Kemudian besokannya atau 2 hari kemudian, anak saya minta temenin saya ke salon, dia mau potong rambut atau apalah, saya nggak tahu. Saya temenin dia ke salon kan. Jadi saya nggak sakit gimana, biasa aja. Cuman masih rasa nggak enak aja. Karena dihantam keras ya. Nah inilah, iblis itu suka menanam ilalang dalam hidup kita ya. Menanam hal-hal tidak baik dari kita kecil sampai besar, perkataan orang atau apa yang ditonton, makanya kita bagus nggak usah lah, maksudnya kita jaga apa yang kita tonton, kita dengar. Tapi ini saya nggak tahu dari kecil ya. Saya pernah dengar gini, pendarahan di dalam. Saya suka dengar gitu kan, pendarahan di dalam. Jadi waktu itu saya di salon itu kan banyak kaca, saudara. Jadi saya lihat, nah inilah, karena sudah ada rasa takut. Waduh, ini menghantam rusuk saya. Nggak tahu di dalam ini ada organ apa, gitu kan. Udah ada ketakutan. Harusnya ke Yesus, waktu itu saya nggak tahu kenapa, saya lagi sibuk mungkin atau apa. Walaupun saya ngakuin firman yang lain ya, baca firman, saya nyembah dia, saya doa, tapi tetap kita harus pakai jati diri kita harus pakai perlengkapan senjata rohani kan. Jadi berjalan dalam kasih, tapi saya lagi lowbat. Waktu saya, nah ini iblis lagi pakai waktu yang tepat, dia mau curi lebih banyak. Supaya saudara tidak bisa menikmatin harta itu yang Allah sudah siapkan, warisan itu, Zoe itu. Dia supaya saudara nggak menikmatin kasih karunia, kemurahannya. Dia iblis mau kita rasa terhukum lah, sakit lah, apalah, miskin lah, susah lah, lemah terus. Itu maunya iblis. Kalau Allah sebaliknya ya. Jadi waktu saya lihat ke kaca, saya merasa di sini seperti bengkak, saudara. Waduh, kok kayak bengkak ya? Kenapa? Udah ada rasa takut. Iblis tuh bekerja kasih imajinasi, gambaran yang nggak benar kan? Waduh, terus karena ada rasa takut, di situ kan ada pintu. Kayak Ayub. Dia bilang, aku selalu ketakutan. Nah, karena saya waktu itu sedang menghakimin itu anak Tuhan, saya lagi tanpa sadar merasa lebih benar. Itulah kebenaran hukum Taurat. Selalu akan ada kutukan. Kalau saudara selalu merasa lebih benar, suka banding-bandingin, suka menghakimin, itu lagi berdiri di atas kebenaran diri saudara sendiri, itu bahaya. Itu yang saya alamin kan, saya nggak sadar. Saya lagi hakimi dia. Bukannya doakan, bukannya apa, saya rasa lebih benar. Nah, dari perbuatan. Nah, itu kan. Jadi, udah, aduh, jangan-jangan ada pendarahan di dalam. Itu pikiran dari siapa? Itu pikiran dari musuh. Itu bukan dari kita. Itu pikiran dari musuh. Jadi, karena lagi nggak pakai, nggak ke Tuhan Yesus, nggak selesaikan masalah itu, ya kan, iblis buka pintu lagi buat dia untuk lebih lagi masuk kan. Mulai lebih, waduh, jangan-jangan ada organ saya yang kena.
Mungkin ada pendarahan di dalam. Jangan-jangan. Nah itu kan, itu bahasanya iblis itu. Jadi mulai, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Dari situ saudara, saya mulai merasa sesak napas. Langsung loh, saya mulai merasa, terus jadi kayak takut, terus jadi tubuh saya jadi lemah. Terus saya mulai sesak napas saudara. Sesak napas, terus jadi lemah, terus jadi, napas saya jadi, aduh mungkin ada pendarahan di dalam. Mungkin dikasih gambaran, mungkin nggak tahu limpanya atau kena, mungkin nggak tahu levernya, nggak tahu apa saya di sini apa. Ya saya bisa ketawa sekarang, waktu itu sih nggak lucu ya. Saya ketawa mungkin itu karena saya agak gemuk aja. Itu fat. Tapi iblis pakai itu ketakutan. Saya jadi sesak napas, saya jadi lemah. Jadi waktu itu mall ini kan ada di Manado tuh kan ada 3 mall jadi satu. Jadi dari mall yang ketiga ini kita mau ke yang satu. Kita harus jalan kan, jalannya panjang gitu kan, lewatin tangga berjalan dan sebagainya. Saudara, dari situ, makanya firman itu bisa diterapkan ya. Saya kemudian jalan pelan-pelan, saya tidak bisa pegang tas saya. Saya harus minta tolong anak saya, kamu pegangin tas saya. Saya jalan pelan-pelan karena saya takut mungkin ada pendarahan di dalam organ saya. Itu dari rasa takut, iblis terus bekerja. Oke? Saya jalan pelan-pelan. Terus napas saya jadi lemah, napas saya jadi gitu loh, kayak mau hati-hati gitu. Akhirnya jalan terus sampai ke ATM, kita mau ke ATM. Nah ini untungnya, jadi janganlah baca firman supaya Tuhan seneng, baca firman supaya dilayakan. Kita nggak baca firman supaya itu agamawi, kita nggak ke gereja supaya Tuhan terima kita. Tidak, itu semua agamawi. Itu kebenaran hukum Taurat. Kita tidak melakukan ini itu untuk melayakan diri kita lagi. Itu menjadikan kasih karunia-Nya, pengenalan kita akan Tuhan nggak bisa dengan benar, nanti salah tafsir firman. Amin saudara. Jadi haleluya. Jadi saya punya kebiasaan juga tetap baca firman yang lain-lain ya, walaupun saya nggak lagi berdiri, tapi sudah ada itu. Sudah ada di dalam diri saya. Jadi kalau sudah ada yang di dalam kita, lebih gampang daripada kita Kristen pas-pasan itu nggak perhatikan firman, nggak renungkan firman, nggak perbarui pikiran, nggak berbahasa roh juga nggak terlalu pakai waktu prioritaskan. Cuman waktu butuh aja, itu lebih berat. Karena bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalau kita siap, kita mau bijaksana, kita manfaatkan hidup kita, waktu yang kita miliki pada saat kita butuh, tidak akan lama-lama. Karena kita sudah punya harta, Zoe, kita sudah punya akses. Jadi waktu itu setelah saya ingat sekali waktu itu. Saya habis dari ATM itu, maksudnya di dalam saya habis mesin itu saya berdiri, disinilah firman itu mulai muncul dalam diri saya. Amin saya. Tiba-tiba saya diingatkan, tunggu dulu, kenapa saya begini? Yesus kan sudah tanggung. Nah, apa yang terjadi? Roh Kudus, roh kebenaran, sedang mengingatkan saya akan harta yang saya miliki dalam Kristus. Dengan kata lain, dia mau ingatkan saya, kamu gak usah tanggung lagi, kamu tuh punya harta yang berharga. Manfaatkan, karena itu sudah dibayar dengan harga yang sangat. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya, dia nggak ngomong gitu, tapi saya diingatkan, tunggu dulu, saya kan udah ditebus, saya sudah ditebus dari kutukan, tapi ini kan bukan penyakit, ini apapun juga, efek dari kesalahan saya itu kutukan. Kenapa saya kena kutukan? Harusnya kan udah ditebus, karena sedang membenarkan diri saya dari kelakuan saya. Dengan saya menghakimin, ya kan, saya rasa saya lebih benar. Itu kebenaran hukum Taurat, itu kantong anggur yang lama. Makanya buka pintu sama iblis, karena dikatakan di Galatia 3, kamu sudah jatuh ya kan, thank you Lord Jesus, di Galatia 5. Tapi di Galatia 3 dikatakan kalau orang mau melakukan hukum Taurat, orang itu akan menaruh dirinya di bawah kutuk. Karena udah gak bisa, sebetulnya manusia tuh gak bisa. Hukum Taurat tuh dikasih untuk menunjukkan manusia, kamu tuh perlu Yesus, kamu perlu penebus. Hukum Taurat tuh seperti kaca. Kita ngelihat kekurangan kita aduh saya kurang ini, kurang itu, karena udah kejatuhan Adam. Tapi kaca itu kan dia kasih tahu, ini di sini kamu ada apa yang miring. Kaca itu nggak bisa bersihin muka saya kan, cuma kasih lihat ada yang kurang dalam diri saya. Hukum Taurat juga gitu.
Kalau kita tidak melakukan dengan hati-hati, kamu tuh kena kutuk, udah nggak bisa, ya kan? Jadi masalah dengan anak Tuhan sekarang bukannya kurang sungguh-sungguh, kurang apa, tapi karena balik lagi kepada kebenaran hukum Taurat, ya kan? Jadi waktu itu, tapi karena ada ayat-ayat lain, saya punya kebiasaan yang lain yang menolong saya. Jadi ada kesiapan, ayat itu timbul, wah saya ini kan udah ditebus. Apakah itu penyakit atau bukan penyakit, kecelakaan, efeknya saya udah ditebus, itu keluar. Nah sudah gitu saya mulai ngakuin, iya ya kurang ajar iblis, saya bilang, saya langsung ngomong, saya sudah ditebus dari kutuk gini-gini, saya ngomong. Ingat mulut kita tuh ada kuasanya. Saya mulai ngomong. Saya bilang, saya tolak ini dalam nama Yesus, saya tidak terima. Saya sudah ditebus, apa kamu iblis? Saya tidak terima, saya tolak kamu dalam nama Yesus. Saya ngomong ayat. Saudara tahu nggak? Langsung saya oke. Langsung saya normal lagi loh. Amin, saudara. Prosesnya nggak lama-lama. Ini sesuatu anak Tuhan, ya kan, yang nggak mengerti, selalu cuman mohon-mohon. Ada waktu kita mohon-mohon, tapi ada waktu kita berdiri, kita harus berdiri, tolak itu dalam nama Yesus. Enggak, saya nggak terima. Saudara berhak untuk berdiri. Saudara punya bukti dari firman-Nya. Saudara punya harta, manfaatkan dalam sehari-hari. Itu jadi hidup kita nggak rumit. Kenapa? Karena iblis mau mengintimidasi kita dengan kita belum layak, kita rasa takut, rasa terhukum. Makanya izinkan firman-Nya yang utama dalam diri kita. Jangan pelayanan dulu, jangan pengorbanan kita tinggikan. Jangan yang lain-lain, Yesus yang kita tinggikan. Makanya dari situ kita akan bisa terus melayani dengan kekuatan roh. Dan iblis gak akan mudah mengecoh kita. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Karena dia cari-cari jalan, dan selama kita gak buka pintu, dengan kita balik lagi ke benar hukum, dia nggak bisa. Nah, saya kasih contoh dengan satu orang yang dia nggak mengerti, dia anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan itu Alkitab bilang umatku binasa bukan karena kurang baik, bukan kurang dedikasi, kurang pengetahuan akan harta ini yang kita milikin, ya kan? Jadi anak Tuhan ini dia udah berapa lama ke gereja, mungkin juga kasih perpuluhan, ikut pujian, saya nggak tahu, tapi dia ke gereja. Tapi kemudian dia ke dokter bilang apa? Wah, jantung kamu ada yang bocor, ada kebocoran. Nah, kata itu ya, harusnya dokter itu harus hati-hati ya. Dia mungkin gak bermaksud gitu, tapi anak-anak ini kenapa sudah ada ketakutan? Karena ke gereja tradisi yang selalu mengarahkan dia ke perbuatannya dia, kelayakan karena perbuatan dia, sudah ada rasa takut. Waktu saya lagi berdiri di atas kebenaran saya sendiri, ada rasa takut loh. Kami sudah haleluya, makanya kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya kan, orang yang takut itu tidak sempurna di dalam kasih. Itu gampang sekali iblis bikin begini, dan itu karena sudah ada dasar ketakutan. Seperti Ayub, ya kan? Seperti saya juga waktu itu kan. Jadi karena terlalu diarahkan kepada perbuatan, kamu harus gini, kalau nggak Tuhan marah. Kamu harus gini, kalau nggak Tuhan nggak berkenan. Padahal dia hanya berkenan kalau kita beriman loh. Tanpa iman kita nggak berkenan. Jadi beriman aja. Beriman bukan nama diri kita, bukan nama perbuatan kita. Beriman terus sama darah Yesus. Jadi waktu itu orang ini kemudian dengar itu, dia udah ada rasa takut. Ya kan, akhirnya kemudian dia sampai sekali waktu anfal. Anfal tuh jadi parah. Harus masuk rumah sakit, dokter nggak tahu dia sakit apa. Kenapa? Karena dia buka pintu terus-menerus, makin lama makin takut. Kenapa jantung saya mungkin naik kayak saya waktu itu. Ya kan, jadi sampai dia parah, dia ke rumah sakit, semua mungkin lemah apa seperti saya, cuman waktu itu dia karena dia nggak ngerti, dia tidak siap, dia tidak tahu dia punya harta, ya kan? Jadi dia nggak tahu kan, dia nggak siap. Jadi kemudian ada satu orang yang kita kenal, orang ini dia kenal, dia tengokin, dia doakan penuh Roh Kudus. Oh ini bukan gini, terus dia orang ini yang kita kenal, teman kita minta suami saya ke sana, suami saya jelasin ke dia. Oh gini firmannya, kemudian diusir itu roh jahat yang ganggu dia, yang bikin dia lemah, karena dokter nggak tahu dia sakit apa. Kenapa? Karena iblis dari ketakutan itu yang bertahun-tahun dia nggak serahkan ya ke Tuhan. Kalau saya berapa hari, dia berapa tahun, 6 tahun kalau salah, saudara, tersiksa terus. Ya kan, jadi kalau agamawi itu membuat firman Tuhan itu cuma teori aja, sering disebut tapi nggak diterapkan. Mungkin ada pernah baca, pasti banyak kan anak Tuhan tahu ayat itu kan. Ya kan, serahkan kamu yang letih beban berat, serahkan kepada Tuhan Yesus. Terus sering ayat itu cuma separuh disebut. Cuma separuh. Terus yang ditekankan tuh doa.
Jadi kurang mengenal dengan benar kan. Padahal itu kan ayat itu bilang apa? Serah datang kepadaku, pakai kuknya aku karena aku lembut hati dan rendah hati, terus belajar akan aku kan. Sebentar saudara, sorry saya ngomong cepet-cepet udah 1 jam ini. Maaf ya. Saya berusaha jangan sampai 1 jam, tapi nggak apa-apa ya. Ini penting. Jadi setelah itu suami saya doakan dia penuh Roh Kudus, dia berbahasa Arab. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit. Jadi saya mau kasih lihat sama saudara, bedanya kalau kita mau hidup dari perjanjian yang nyampur ya, perjanjian lama, perjanjian baru, nanti hidup kita jadi rumit. Ada satu ayat. Bentar. Yang saya mau kasih ke saudara ya. Karena gini, makanya saya bilang kalau kita kurang mengenal dia secara pribadi dengan benar, dari situ iblis akan coba nambah-nambahin terus, saudara. Ini penting, saya ngomong ini ya, supaya saudara tahu menafsirkan dengan benar. Contohnya, dalam segala, di Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Ya. Nah, adalah lebih berharga, kalau bahasanya it is better, lebih baik, bukan lebih berharga. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan lebih berharga ya. It is better, lebih baik, ya kan, memberi daripada menerima. Nah, tapi saudara harus tahu, ini waktu itu Saul, dia berubah jadi Rasul Paulus kan. Dia tidak mengerti betapa pentingnya untuk mengajar orang mengenai menabur dan menuai. Dia percaya, wah, dia dulunya tent maker, dia bikin tenda, ya kan? Dia bikin tenda, dari situ dia nggak mau jadi beban. Tapi akhirnya setelah dia bertumbuh dalam Tuhan, dia sadar dia perlu belajar terima. Ya, waktu dia di penjara, dia sadar dia udah nggak bisa, ya kan? Dia kemudian dapat pewahyang karena dia mengajar mengenai menabur. Orang itu perlu menabur supaya bukannya memberi seperti kepada orang miskin, menabur supaya orang itu menuai, supaya orang itu diberkatin. Tapi waktu itu dia belum, makanya dia ngomong harus bekerja. Ya kan? Enggak, kalau kita penuh waktu, saudara, memang sudah Tuhan pimpin, it's okay. Ya kan? Enggak usah harus kerja sekuler, enggak boleh. Kita ada orang yang salah menafsirkan. Makanya kita nggak bisa tafsirkan begitu aja terus jadi doktrin ya. Nah, di sini katakan Tuhan Yesus sendiri bilang it adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, di sini dikatakan untuk menolong yang lemah. Ini kalau orang kantung anggur yang lama masih punya pola pikir seperti perjanjian lama, lebih banyak terus belajar mengenai Amsal, mengenai Daud, lebih daripada mengenai Yesus, mengenai Paul, mengenai Abraham, lebih berkiblat kepada perjanjian lama yang udah selesai. Ini sekarang kita perjanjian baru. Sehingga orang itu begini, wah, kalau sama Tuhan nih, nggak usah ngadepin apa-apa. Kamu memberi, nggak usah harap menerima. Nah, itu bukan penafsiran yang benar, karena firman itu nggak sesuai dengan firman lain. Ini urusan dengan orang yang lemah. Kalau kita ke orang, kita tuh lebih baik punya sikap suka memberi, mau mengasihin, harus ada kerelaan. Itu hutang yang nggak kebayar. Kita bilang kamu nggak usah berhutang, percaya sama Tuhan, ya kan? Tenang aja, kuasain diri, cukupkan dirimu aja, supaya kamu beriman. Nanti Tuhan yang akan kasih kamu hikmat, kamu kuasanya bekerja supaya kamu bisa diberkatin dengan iman. Tapi dalam kita urusan sama Tuhan, ini konteksnya urusan untuk bantu orang yang lemah.
Tapi kalau sama Tuhan, jangan salah tafsir. Ya nggak boleh memberi, nggak usah berharap. Ya, Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang kamu harus percaya. Kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Kita jangan harap dari orang. Amin. Kita jangan nuntut orang. Kalau kita memberi dengan tulus. Kita jangan berharap dari orang itu, dari manusia. Kita jangan pernah. Lebih baik sikap kita selalu kita penabur. Kita suka memberi. Kita nggak usah nuntut. Kamu mau berterima kasih, kayak kamu mau bagaimana. Yang penting Tuhan taruh di hati saya memberi. Saya menabur. Itu sikap yang lebih baik daripada suka menuntut. Orang yang suka berharap sama orang, saya sering perhatikan beberapa orang suka kecewa ini, kecewa itu, entar gini, kecewa itu. Kenapa nggak habis-habis kecewa? Karena berharap terus sama orang. Nah, orang seperti itu lebih baik urusan sama orang, rubah sikap. Lebih baik punya sikap memberi daripada suka menuntut kalau urusan sama orang. Tapi kalau sama Tuhan, nah ini makanya kita harus belajar firman. Jangan sama Tuhan, nggak boleh kita ini keuntungan, nggak boleh cari keuntungan. Kita harus beriman, kita harus percaya perjanjian kita. Kenapa Yesus jadi miskin? Supaya kita jadi kaya. Kita harus mau sama Tuhan itu terima. Orang-orang yang menabur dengan murah hati adalah orang-orang yang tahu menerima dari Tuhan. Saudara nggak bisa jadi penabur yang bermurah hati kalau saudara tidak tahu terima dari Tuhan. Karena kita ini cuma carang. Carang nggak bisa berbuah kalau nggak terima dulu dari pokok. Itu agamawi yang ngajarkan begitu. Oh, nggak boleh harap apa-apa ya. Kalau kasih ke Tuhan nggak boleh. Itu bukan iman. Amin, saudara. Itu bukan iman. Kalau sama Tuhan kita harus mau terima. Kita harus mau rendah hati. Bapak, itu semua dari Engkau. Saya terima, saya percaya. Sama kenapa Alkitab menyebut Yabes lebih terhormat dari saudara-saudaranya. Tapi orang agamawi, nggak mau doa Yabes. Apa tuh minta diberkatin? Apa minta-minta? Ya itu agamawi, saudara. Makanya jadi keras, jadi legalistik. Jadi seperti anak sulung itu yang mau bermegah atas ketaatannya dia, bukan ketaatannya Yesus kan. Kita harus keluar dari pola pikir itu. Amin, saudara. Oh, nggak boleh. Kalau sama Tuhan nggak boleh berharap. Itu bukan iman. Itu seperti kepada orang miskin. Kalau sama orang miskin kita jangan ngomong ke orang. Tapi kalau sama Tuhan kasih pekerjaan ke Tuhan, jangan punya sikap yang sama seperti ke orang miskin. Kita harus dengan iman loh. Kenapa? Karena dunia butuh Injil, dan untuk memberitakan Injil perlu uang. Kita perlu uang untuk sewa gedung, bikin gedung, untuk bayar ini, kita perlu uang. Kita jangan mau dibodohin. Itu nggak mengerti harta yang dimilikin. Itu agamawi, itu bikin orang terikat terus. Pikirnya, wah kalau saya sih nggak berharap. Itu bukan kita ajarkan loh. Ini lihat konteksnya. Ini konteks kita urusan sama orang lemah. Udah, kita fokus, nggak usah begini gitu, kita bantu aja. Kita masuk gereja, kita punya sikap memberi, diam-diam doakan. Ya kan, kita diam-diam orang itu, diam-diam aja doakan. Apa yang saya bisa bantu, nah sikap itu membuka pintu tuh. Saudara akan jadi orang selalu diberkatin. Karena saudara nggak suka menuntut. Itu urusan sama orang. Kalau sama Tuhan, punya sikap menerima. Rendah hati itu mau menerima. Orang yang congkak tuh orang yang tidak mau terima. Udah dibilang diampuni, oh Tuhan tapi saya nggak layak. Itu bukan rendah hati. Itu rendah hati yang palsu. Itu palsu. Itu agamawi. Karena sudah dibilang kita sudah diampunin. Nggak percaya. Minta-minta lagi, mohon-mohon seperti belum diampunin. Ya kan? Seperti di perjanjian lama. Kenapa ada kebutaan? Nggak tahu kita punya harta, saudara. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus. Maaf ya, ini belum sempat berdoa lagi. Kenapa? Karena saya kasihan anak Tuhan kena dibohongin. Nah, saudara, itu bukan salah pendeta atau apa. Saudara sendiri harus mau. Saudara sendiri harus mau berdoa dengan Efesus 1 ayat 17-19. Minta sendiri untuk saudara. Ya kan, saudara minta dibukakan. Ya kan, saudara doa juga sendiri untuk saudara, untuk orang yang saudara layani. Efesus 3 ayat 16-21. Di situ dikatakan bagaimana supaya kita dikuatkan manusia batinnya kita, supaya Kristus pengurapan itu. Kenapa Kristus? Kenapa pengurapan itu supaya tinggal? Karena agamawi,
Ya kan, kebenaran diri sendiri menjadikan orang tuh congkak. Susah menerima dari Tuhan. Susah menerima begitu aja. Maunya dilayakan. Itu dunia. Dunia tuh begitu. Segala sesuatu pencapaian. Jasa manusia. Kepingin manusia dihormatin. Kalau kita bawa sikap itu dalam hubungan kita sama Tuhan, nanti jadi legalistik, jadi agamawi. Nah itu membuat kekristenan itu enggak sesuai, ya kan, seperti Yesus bilang, makin lama makin damai sejahteranya berlipat kali ganda, makin damai. Enggak, terus-menerus bertahun-tahun. Wow, ribut, masuk di gereja berselisih, keluar gereja B berselisih, sebentar masuk di grup ini berselisih. Kenapa? Karena terus-menerus dibenarkan karena merasa dibenarkan dari perbuatannya. Amin, saudara. Karena terus-menerus punya sikap seperti itu, ya, menuntut. Kenapa? Karena nggak mau terima. Kita harus mau terima, saudara. Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak terima dulu. Apa yang saudara miliki yang saudara tidak terima dari Tuhan? Itu Paulus bilang itu kan. Apa sih yang kamu miliki yang kamu nggak terima dari Tuhan? Kok kamu membanggakan diri? Itu Paulus bilang itu. Baca sendiri suratnya, saudara. Amin, saudara. Saya kasihan ya, karena kalau gitu hidupnya jadi rumit. Kayak orang itu kan, dia 6 tahun loh. Tapi waktu kita tahu berfokus sama Yesus, anggur yang baru, nggak usah lama-lama kan. Saya nggak bilang saya lebih baik loh. Tapi pengenalan akan dia dan putranya, itu bikin kita benar-benar lebih gampang, saudara. Jadi nggak rumit, nggak banyak drama-drama yang nggak perlu. Amin, saudara. Kita nggak gampang dijarah. Dan kita tahu kita nggak bisa memegahkan diri kita, karena kita tahu itu kasih karunia dia. Yesus yang bayar harganya. Kenapa saudara punya harta? Itu mahal karena dibayar oleh darah Yesus. Dibayar oleh darah Yesus. Allah mau saudara manfaatkan supaya kasih karunia dia, jeripaya dia tidak sia. Nggak perlu memegahkan diri kita lah, pengorbanan kita supaya gini, kita nggak boleh ada keuntungan. Hei, Tuhan mau saudara terima supaya saudara bisa memberi. Nah, kita jangan memanfaatkan firman. Orang kan kadang-kadang kalau tradisi agama, oh ini Tuhan, oh karena Tuhan, ini pelayanan kamu harus. Nah itu memanfaatkan. Tapi kalau sama Tuhan, kita terima. Kenapa orang itu jadi manipulasi? Pakai nama Tuhan, cari keuntungan di gereja. Karena orang itu tidak menerima dari Tuhan. Kalau dia menerima, dia nggak usah begitu. Dia nggak usah manipulasi. Misalnya nggak usah pura-pura. Karena dia akan menerima, dia bisa memberi, nggak usah manipulasi. Itu cari keuntungan lewat orang. Tapi kalau sama Tuhan, kita harus mau rela menerima. Maka dikatakan rendahkan dirimu supaya dia tinggikan. Menerima. Dikatakan Roma 5 ayat 17. Yang menerima. Kenapa saudara selamat? Karena saudara sudah mulai menerima. Tapi dikatakan Roma 5 ayat 17. Kalau saudara dan saya mau menerima. Lebih lagi kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan loh ya. Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yaitu Bapa dan Putranya. Saudara, kita akan mau yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa dan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya, kenapa iblis agamawi membuat kita nggak boleh menerima, nggak boleh, supaya kita nggak berkuasa dan memerintah, karena dia nggak mau dikuasain. Iblis mau dia yang memerintah dan berkuasa. Kemiskinan, perselisihan, bencana, dia mau dia yang berkuasa. Jangan mau saudara. Saudara punya harta, pengenalan akan Bapa dan Putra. Mari kita tutup dengan doa ya. Saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sepakat dan minta Bapak supaya Engkau terus berikan kepada kami semua yang mendengarkan ini, P3K, keluarga kami semua, tubuh Kristus, untuk kami terus berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu lebih lagi Aba, supaya pengenalan kami yang benar akan Engkau semakin bertambah, supaya kami tahu harapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan warisan-Mu untuk kami, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya, bahwa kami sudah memiliki Zoe, hidupnya Engkau, bahwa Yesus Kristus sudah datang untuk berikan hidup-Mu, Zoe. Haleluya, segala yang kami butuhkan sudah ada. Kerinduan hati kami, semuanya sudah ada. Perlindungan supaya kami juga ada buah-buah roh. Kami lebih lagi ada kesabaran, kelembutan hati. Haleluya, kami bisa mengampuni sebagaimana Engkau di dalam Kristus sudah mengampuni kami.
Kami sudah diampuni total, supaya mata kami dibukakan, sehingga kami nggak usah berdiri atas kebenaran kami. Kami nggak usah menghakimi yang lain, menuduh dan sebagainya. Kami dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kami sudah dilepaskan dari agamawi juga. Kau terus bekerja supaya kami sendiri rela mau lepas, buang itu segala agamawi di dalam pola pikir kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga minta kuatkan manusia batiniah kami Bapa oleh Roh-Mu, agar Kristus pengurapan itu tinggal di dalam diri kami. Dan kami berakar dan berdasar di dalam kasih. Bukan atas kami kasih sendiri sebagai manusia. Bukan berakar dan berdasar atas jeripayah kami, tapi berakar dan berdasar dalam kasih, agar kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami Engkau Bapa, mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, agar kami dipenuhi dengan segala kepenuhan-Mu ya Aba. Haleluya, bagi Engkau lah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kami pikirkan dan doakan, sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Bekerja, jamah kami semua lebih lagi Aba, bahwa tidak susah menerima Engkau. Engkau ingin kami terima banyak kelimpahan. Kami kenal Engkau banyak secara pribadi. Telinga kami lebih lagi terbuka. Kami mau diam dan membiarkan firman-Mu mengubahkan kami, sehingga kami menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran. Kami mengalami perkara-perkara indah. Engkau menjadikan kaki kami seperti kaki kambing gunung. Kami bisa berjejak di bukit-bukit. Kami mengalami terobosan demi terobosan. Kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami mengalami kasih-Mu yang tanpa syarat. Kami mengalami jeripayah Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus yang ditinggikan dalam diri kami. Bukan orang, bukan siapapun, bukan grup kami atau apapun, tapi Engkau dan putra-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, karena kami semua dan grup kami semua itu hanya bejana. Engkau yang bikin kami semua berharga. Engkau yang ada di dalam kami. Kristus pengharapan bagi kemuliaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus beracara, Engkau terus bekerja dalam diri kami. Yang terbaik jadi atas kami semua dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati. God bless.